Halo semuanya, kembali lagi di Auda Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan gebrakan-gebrakan baru ini berkaitan dengan rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, di sini saya sudah merangkum terdapat 5 gebrakan-gebrakan atau rencana yang ini diterapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang terbaru. Nah, yang pertama langsung saja kita akan lihat. Yang pertama yaitu tentu melakukan evaluasi kurikulum merdeka. Nah, berdasarkan sumber artikel yang saya dapat yang berjudul tentang evaluasi kurikulum merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dasar dan Menengah segera undang Disdik, Dinas Pendidikan hingga organisasi guru. Nah, tentu dalam hal ini saya sebagai pendidik tentu setuju berkaitan dengan hal ini. Mengapa? Karena tentu berkaitan dengan kurikulum itu harus selalu dievaluasi, baik siapapun pemerintahnya, siapapun menterinya, pendidikan harus bisa atau dievaluasi secara berkala. Bukan hanya mengganti, tetapi memperbaiki segala kesalahan yang ada, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Dalam hal ini juga Menteri Pendidikan menegaskan bahwa mereka belum tentu mengganti kurikulum yang ada, tetapi secara tegas mereka mengatakan bahwa mereka hanya melakukan evaluasi sejumlah kebijakan di bidang pendidikan saja, seperti penerapan proses pembelajaran dari cara mengajar hingga evaluasi penerapan kurikulum tersebut. Nah, tentu evaluasi ini sangat diperlukan dengan tujuan bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu yang kedua, tentu ada kebijakan yaitu wajib belajar 13 tahun. Nah, pada tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya bahkan wajib belajar itu hanya 12 tahun. Nah, tetapi berdasarkan aturan yang terbaru, ini rencananya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan mewajibkan siswa-siswinya, para peserta didik untuk belajar selama 13 tahun. 13 tahunnya dimulai dari kapan? 13 tahunnya itu 1 tahunnya dimulai pada saat sebelum memasuki sekolah dasar, atau biasanya kita sebut sebagai taman kanak-kanak itu, atau prasekolah itu 1 tahun. Bagi saya hal ini sangat efektif. Kenapa? Karena dengan harapan nanti pada tingkat jenjang sekolah dasar anak-anak sudah memiliki kemampuan yang mumpuni, sehingga para pendidik juga mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga hal ini juga akan mempermudah guru serta meningkatkan kualitas pembelajaran antara satu dengan yang lain. Mengapa hal ini penting? Karena perbedaan tentu siswa yang memulai pendidikannya di tingkat TK dengan siswa yang tidak memulai pendidikannya dengan langsung ke SD tentu akan mengalami ketimpangan di awal pendidikan, sehingga kalau ini terjadi maka kemungkinan besar terdapat pemerataan antara pendidikan. Jadi ketika masuk sekolah dasar dengan harapan semua memiliki kemampuan yang hampir sama, saya tidak mengatakan seimbang, tetapi hampir sama. Nah, dengan harapan ini tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan akan mudah dicapai oleh para pendidik dan peserta didik sendiri. Lanjut, yang ketiga, tentu akan adanya peningkatan kualitas guru. Peningkatan kualitas guru ini pada beberapa hari sebelumnya dikatakan bahwa guru yang belum memiliki ijazah S1 atau D4, dia akan mendapatkan beasiswa pendidikan untuk guru untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya
sehingga mampu mencapai S1 maupun D4. Mungkin ada beberapa guru honor yang masih D1, D2, bahkan D3. Nah, tetapi belum mampu mencapai S1 atau D4. Maka pemerintah berupaya untuk memeratakan pendidikan tersebut untuk para guru, bukan hanya untuk siswa saja, tetapi juga memfasilitasi guru sehingga peningkatan kualitas guru juga akan semakin bertambah. Lanjut, berkaitan dengan peningkatan tentu akan meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, pada saat kampanye tentu kita sering mendengar bahwa adanya peningkatan kualitas guru, peningkatan kesejahteraan guru dengan memberikan pendapatan lebih. Nah, di sini ada di beritanya penghasilan guru sebesar 2 juta per bulan. Nah, ini yang dijanjikan oleh presiden. Nah, tetapi di peraturan terbaru bahwa ini menjadi kontroversi. Kontroversinya di mana bahwa ada beberapa hal yang menjadi syarat utama untuk mencapai pendapatan tersebut. Tentu syarat tersebut berarti tidak semua akan menerima tunjangan tersebut atau penghasilan tambahan tersebut. Tapi besar harapan kami sebagai guru itu semuanya mampu mendapatkan hal yang terbaik. Ya, jadi tidak ada guru yang mendapatkan atau yang tidak, semuanya harus besar harapan dapat terjadi merata atau seimbang. Entah guru honor, entah guru swasta, entah apapun itu, besar harapan kami semuanya akan mendapatkan sama rata sesuai dengan apa yang telah dijanjikan di awal. Lalu yang kelima ini hal yang penting. Nah, meningkatkan kemampuan matematika numerasi mulai dari pendidikan anak usia dini. Kita tahu bahwa ranking PISA matematika itu kita menempati urutan hampir yang terakhir. Nah, ini menjadi alasan yang tersendiri untuk Menteri Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terlebih kemampuan numerasi matematika anak-anak itu mulai dari TK. Tetapi kita jangan salah tanggap. Anak TK itu bukan diajari misalkan perkalian, pembagian ataupun yang lainnya, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran seperti menggunakan media, pembelajaran bermain. Itu kita menyisipkan pembelajaran matematika, misalkan mengenalkan angka 1, misalkan menghitung kelereng, misalkan, dan banyak lagi hal yang kita gunakan atau kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan matematika mulai dari tingkat sekolah dasar, dan sebelumnya, yaitu anak sekolah pendidikan anak usia dini. Tentu hal ini sangat penting. Nah, beberapa tanggapan bahwa ada beberapa yang tidak setuju dengan alasan, loh kok masih TK belajar matematika sih? Kita harus mengubah persepsi tersebut bahwa pembelajaran matematika itu bukan hanya didasari pada misalkan perkalian, pembagian yang lainnya, tetapi yang dasar-dasar dulu kita mengenalkan kepada peserta didik, misalkan mengenalkan angka dan lain sebagainya. Baik, itu beberapa yang saya bisa bahas. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Semoga kurikulum ini dapat diperbaiki lebih baik lagi sehingga kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran di Indonesia semakin maju, semakin berkembang. Saya yakin dengan peningkatan kualitas pembelajaran, maka peningkatan pendidikan tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan baik guru maupun masyarakat sekitar. Itu sih yang saya dapat sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat, dapat berguna, dan besar harapan semoga gerakan ini dapat berjalan dengan baik. Sekian video dari saya, sekian dan terima kasih.